Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Anugrah Febi Herlianti, Evelina Gista Ferenisa, Fitri Nurhaliza, dan Nadira Umilah. Topik apa saja yang perlu dipahami? Yaitu 1. Prinsip ekonomi Islam, 2. Respon Islami atas transaksi ekonomi modern, 3. Hukum bunga bank, 4. Etika dalam bekerja, 5. Etos kerja alami, dan yang keenam adalah kemandirian hidup. Untuk yang pertama, yaitu prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Prinsip ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain, mengutamakan dan mengakui hak umat, mendahulukan hak umum daripada hak individu. Ekonomi Islam berbasis pada paradigma keahlian ekonomi sosial. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan Allah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta yang dikhawatirkan pada akhirnya adalah menghalalkan segala cara demi harta. Next. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah yang pertama ada syirkah atau kerjasama, yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil, yang ketiga ada murabahah atau jual beli bersifat amanah, yang keempat transaksi kafalah atau damanah atau jaminan, 5 ron atau gadai, 6 hiwalah pemindahan hutang, 7 wadiah atau titipan, 8 wakalah atau pemberi kuasa. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Menurut bahasa, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain. Sedangkan menurut istilah fikih, jual beli bermakna memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan mengganti atas izin syariat atau hak kepemilikan jasa yang diperbolehkan dengan ganti sejumlah uang atau barang. Syarat sah dari jual beli yang pertama adalah timbangan yang jelas. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Yang ketiga, mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi. Yang keempat atau yang terakhir adalah ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Ya, selanjutnya adalah hukum bunga bank. Salah satu ayat Al-Quran yang melarang bunga adalah sebagai berikut. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Membahas mengenai bunga dibandingkan dengan zakat. Bunga tidak menambah harta manusia, namun sebaliknya malah akan mengurangi. Sementara zakat akan melipat gandakan harta. Kemudian ada salah satu hadis Nabi yang melarang untuk memakan riba adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam Mi'raj saya. Perut mereka sebesar rumah, dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Saya bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hasil ijtihad dari Batsul Masail NU ditetapkan berdasarkan prinsip kafalah sebagai berikut. Haram, jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasinya berupa harta atau mal, termasuk al-qardu jara naf'an alal qardi. Sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kemudian boleh
jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan tidak memberatkan pihak nasabah. Kemudian berdasarkan majelis tarjih yang diprakarsai organisasi Muhammadiyah, yaitu haram karena ada imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Kemudian ada pendapat dari beberapa pendapat. Pendapat pertama mengenai hukum bunga bank dengan beberapa variasi. Yang pertama, bunga dengan jenisnya sama dengan riba. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami tanpa bunga. Kemudian yang ketiga, bunga itu sama dengan riba. Hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah rojiah. Kemudian ada pendapat kedua mengenai hukum bunga bank dengan beberapa variasi. Yang pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba dan hukumnya halal. Yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, maka hukumnya adalah halal. Kemudian yang ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh. Dan yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank tersebut menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Yang selanjutnya adalah etika dalam bekerja. Pengertian bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, dan di dalam mencapai tujuan tersebut, manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur etika kerja Islam sebagai berikut, yaitu kemalasan adalah musuh Islam, mendedikasikan diri pada pekerjaan merupakan kebajikan, bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam bekerja, seseorang harus melakukan pekerjaan secara maksimal. Hasil dari sebuah pekerjaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Yang terakhir adalah hidup tidak bermakna tanpa bekerja. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bekerja dan dalam Islam yaitu Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10 yang menerangkan bahwa setelah umat Islam menunaikan sholat Jumat, manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi mengurusi urusan dunia dan berusaha mencari rezeki yang halal. Selanjutnya adalah etos kerja Islami. Etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Etos kerja dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Etos kerja Islami bisa diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan arti dirinya sebagai hamba Allah SWT yang hanya menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Karakteristik etos kerja Islami menurut Al-Atas adalah memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah SWT, jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Karena tanggung jawabnya langsung kepada Allah SWT, seorang muslim akan berhati-hati dalam bekerja. Dalam bekerja, seorang muslim akan berlaku jujur, tidak akan curang,
dan tidak menghalalkan segala cara mendapatkan keuntungan. Menurut Saproni, etos kerja dalam Islam berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Yang kedua, salah satu sifat dari seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan diganti dengan hal-hal produktif. Yang ketiga, bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat adalah merupakan bentuk ibadah. Yang keempat, dalam Islam, bekerja adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, dalam bekerja harus mengimplementasikan etika bekerja yang di dalamnya memuat unsur sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Selanjutnya, kemandirian hidup. Dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik itu untuk diri sendiri maupun keluarga, serta berupaya dengan maksimal untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain. Sebagai seorang Muslim, dalam mencari rezeki yang telah diatur oleh Allah dengan berbagai cara, asalkan usaha tersebut halal, walaupun profesi yang digeluti seorang tersebut dipandang rendah oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya. Kemudian dengan hasil itu, Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.